Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Erwin, sales eksekutif dari Ayun Indomobil MT Haryono. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam mobil Ayun UT, terutama yaitu fitur-fitur interiornya. Ada apa saja yang pastinya akan memberikan kepuasan dan kenyamanan buat Anda ketika nanti Anda memiliki mobil ini. Jadi simak videonya sampai habis ya, karena akan saya sisipkan juga promo yang terbaik di bulan ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja ke bagian interiornya ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk door trimnya memiliki dua varian warna, warna grey dan juga warna black. Dan di sini bisa kita lihat pengaturan yang tersedia hanyalah tombol untuk naik turun jendela. Nggak ada door lock-nya atau central lock seperti mobil-mobil pada umumnya. Nah, buat kalian yang tidak tahu di mana tombol central lock-nya, nah tombolnya ada di sini nih di dalam layar. Nah, ini bisa kita kunci secara manual ya, atau otomatis juga lah karena mobil listrik ya bahasanya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian kursi. Untuk kursinya memiliki desain shape ya untuk bagian punggungnya. Nah, desainnya seperti ini. 90% saya yakin Anda akan nyaman dengan posisi duduk di kursi ini. Karena apa? Dengan adanya sandaran di sini nih yang bisa menyangga punggung Anda, ditambah ventilated seat, Anda tidak akan mudah berkeringat dan otomatis punggung Anda terasa nyaman. Dan bahan joknya yaitu synthetic leather. Nah, di sini juga kursinya khusus yang premium ya, sudah elektrik. Maju mundur. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Oke, saya setup dulu untuk posisi duduknya agar lebih nyaman ketika ngambil gambar. Nah, ini desain dari setir Ayun UT. Kalau kita lihat sama persis ya dengan mobil Ion V. Desainnya bulat. Karena apa? Platformnya sama. Jadi UT dan V ini memiliki platform yang sama, hanya desainnya aja yang sedikit berbeda dan juga fitur-fitur tambahannya. Nah, di sini juga sudah ada layar untuk pengaturan beberapa fitur. Nanti akan saya jelaskan, dan ukurannya itu 14 inch. Nah, di sini ada fan AC yang bisa kita ubah-ubah. Nah, ini bisa digerakin ya. Dan ini bisa ditutup. Di depan ada 4 ya. Kiri bagian penumpang, kanan, dan juga di bagian bawah ini 2. Nah, lalu di sini ada storage atau glove box buat Anda menyimpan
beberapa barang Anda. Nah, di sini juga sudah ada storage. Nah, di sini juga ada cup holder. Di sini ada wireless charging. Dan ini hanya tersedia di mobil Ion UT tipe premium. Nah, lalu di bawahnya juga ada storage tambahan ketika Anda bawa-bawa tas. Dan juga sudah ada power outlet ya di bawahnya. Ada power outlet. Di bagian sini juga ada. Nah, di sini ada storage juga. Ion UT lebih banyak ya storage-nya dibanding Ion V. Nah, lalu di sini ada tombol hazard. Dan ini untuk mematikan kendaraan secara manual. Nah, di sini juga ada tambahan mirror untuk melihat penumpang belakang. Di sini ada lampu baca. Lampu baca di bagian belakang juga ada ya. Ada dua di bagian kanan kiri penumpang. Nah, lalu di sini ada nih mirror buat kita ngaca. Desainnya mewah banget. Nah, lalu di sini ada MID. MID-nya nggak kecil ya, pas khusus mobil segini sih pas. Kalau kegedean takutnya apa? Mengganggu jarak pandang kita. Tuh. Kalau kegedean bingung kita nanti. Nah, MID di sini bisa kita ubah-ubah. Ini ada 4 mode. Ini kan mode 3 dimensi. Ini mode navigasi. Ini musik. Dan ini trip. Nah, di sini ada keterangan jarak tempuh dari mobil ini. Ini mobil test car ya. Setahun udah nyampe 6.000. Nah, di sini ada TPMS-nya ya. Terus di sini ada sisa jarak tempuh atau kapasitas baterainya. Dan ini ada keterangan mode berkendara. Kebetulan ini modenya comfort. Nah, di sini juga ada jam. Nah, sini posisi lagi parkir. Dan ini adalah kilometernya. Apa tuh? Kecepatan. Nah, kalau saya ini kan lagi posisi P, kalau saya injak, nah ya kayak gini, on nih, otomatis on untuk motor listriknya, kita udah bisa berkendara. Kalau tadi enggak. Nah, kebetulan di sini posisinya P dan ini gambar simbol untuk lane keeping assist-nya dinonaktifkan. Jadi kalau beberapa fitur nanti kita nonaktifkan akan diinformasikan di MID ya. Nah, lalu di sini ada tombol-tombol di setir nih. Ada 2 trackball yang fungsinya bisa mengatur limit kecepatan, volume, dan juga untuk mengatur mirror. Nih di sini nih. Kanan, kiri, atas, bawah. Trackball. Nah, lalu di sini ada gambar mulut nih, gambar mulut. Nah, ini fungsinya itu voice comment. Ketika kita pencet, otomatis AI-nya akan merespon kita. Oke, dia udah keluar, udah pergi. Hello baby. I'm listening. Nah, say hello-nya hello baby. Lalu kita lanjutkan dengan perintah yang kita mau aktifkan fitur-fiturnya ya. Tapi masih English atau bahasa Inggris. Nah, lalu di sini ada tombol bintang kanan dan kiri yang bisa kita atur sesuai kebutuhan kita. Fungsinya kebetulan di sini fungsinya untuk mirror nih, saya pencet ya. Nah, otomatis spionnya bisa terbuka. Nah, di bagian kiri juga ada. Nah, ini fungsinya bisa diganti nih.
bisa buat MID, terus bisa buat kamera 360, bisa buat spion, dan juga langsung ke musik. Oke, nah lalu di sini ada tombol telepon yang fungsinya untuk kita respon nih ketika ada telepon masuk. Nah, simple kan? Walaupun nggak banyak tombol di dashboard, tapi sudah diintegrasi ke dalam beberapa tombol di setir dan juga di layar. Kalau kita belum nyoba mah dibilangnya pasti repot. Repot nih. Nggak ada tombol-tombol di dashboard. Biasanya kan kita ada tombol nih. Nah, yang namanya teknologi pasti akan memaksa kita suatu saat yang akan memberikan penyesuaian. Nah, itulah teknologi yang ada di mobil listrik saat ini. Nah, untuk transmisinya, mobil Ion UT ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kiri beda nih. Biasanya sebelah kanan kita taunya sen. Tapi ini di sebelah kiri nih, sen sama wipernya nih. Terbalik. Karena mobil ini adaptasinya yaitu seperti mobil Mercy atau mobil-mobil Eropa. Nah, untuk tuasnya kita bisa ganti nih. Kalau ke bawah dia D, kalau ke atas dia R, tahan sedikit ke bawah dia N. Nah, di sini ada tombol yang bisa kita tekan untuk menjadi P atau electric parking brake. Dan adaptive cruise control kita hentak 2 kali seperti ini. Nah, terus kalau kita lagi jalan, kita nggak sengaja pencet, itu berubah nggak? Untuk transmisi Ion yang modelnya ini nih, ini tidak akan berfungsi apabila kecepatannya di atas 0. Nih, contoh ya, ini 0 nih. Nah, saya injak rem, saya turunin ke bawah, otomatis dia D. Nah, tapi kalau di atas 0 dia nggak akan berubah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Mobil ini safety kok. Sudah ada arsiteknya yang memikirkan untuk high risk-nya bagaimana dan safety-nya bagaimana. Jadi nggak usah khawatir. Nah, lalu di tuas sebelah kiri kita bisa lihat di sini ada wiper bagian depan dan juga bagian belakang. Nah, untuk sennya sama kayak mobil biasa. Kiri, kanan. Nah, kalau dim tinggal hentak kayak gini aja nih. Tuh, ada itunya kan? Ada informasinya. Oke, cukup jelas ya untuk setir dan juga transmisinya. Lalu kita lanjut ke bagian head unit, poin pentingnya. Nah, head unit Ion UT ini tampilannya seperti ini. Sebentar saya setting. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini adalah head unit dari Ion UT. Ion V juga sama. Nah, di sini ada banyak nih shortcut yang dibuat di sini. Udah kayak Windows ya. Nah, yang pertama saya informasikan di sini ada informasi waktu, Bluetooth, connection WiFi ataupun sinyal. Dan ini untuk wireless charging kita bisa nonaktifkan atau aktifkan. Dan ini ada notifikasi apabila surat, dan di sini untuk kondisi udara di dalam kabin. Nah, di sini ada tombol setting untuk kita mengganti tema. Nah, kebetulan dashcard kita belum ditambahin banyak wallpaper nih. Kalian bisa setting kalau nanti buat tambahin wallpaper. Nah, kita mulai dari bawah pojok kiri. Di sini ada tombol volume. Nah, ini volumenya kita ada buat media, navigasi, voice, comment atau voice suara kita, telepon, dan juga kita bisa mute semuanya.
Nah, di sini ada settingan sound effect. Sound effect-nya ada 3 pilihan. Yang pertama ada natural sound, mega bass, dan vocal booster. Dan di sini ada positioning untuk kita mengatur posisinya mau di mana aja nih suaranya. Nah, sekarang kita coba ya untuk sound effect-nya. Hello baby, What can I do for you? play the radio. Keep playing for you. Nah, kebetulan ini kita makainya radio ya. I wanna run through the halls of high school. I wanna scream at the top of my lungs. I just felt like there's no such thing as the real world. Just to ride, got to ride. Hello baby, I'm listening. stop the radio. The radio has been turned off. Nah, tadi demo dari saya ya untuk nyoba sound effect dari mobil Ion UT. Di semua line up kita ada kok, tenang aja, jadi nggak usah khawatir. Cuman bedanya di tipe teratas sound effect-nya lebih dari 3. Nah, lanjut sekarang kita ke bagian posisi keduanya nih, jadi gambar kursi. Nah, ini kalau kita pencet, kita bisa langsung aktifkan ventilated seat yang ada di mobil kita nih. Nah, ini tersedia di bagian driver dan juga penumpang depan, hanya di baris pertama. Nah, modenya kita ada smart dan juga langsung fan ya. Ini kita klik 2 kali, bisa langsung kita setting mau seberapa besar blowernya. Nah, karena desainnya shape begini nih, ini pasti akan memberikan kenyamanan buat kalian kalau kita aktifkan fitur ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini nih, gambar mobil ini kita udah tau lah untuk ngatur AC. Nah, kali ini apa? Ini untuk on air purification atau sirkulasi mobil yang ada dalam kabin dan menyesuaikannya dari suhu di luar. Nah, supaya kabin ini bersih udaranya. Nah, lalu kita langsung ke fitur AC. AC-nya ini belum dual zone ya. Belum dual zone. Ada pemanas dan juga pendingin. Nah, ini kita bisa langsung auto atau mode eco sesuai pilihan Bapak Ibu deh. Nah, lalu di sini ada gambar P dan kamera. Ini adalah untuk kamera 360. Nah, di sini kita bisa setting bisa medium, high atau disable ya. Biasanya kita medium supaya nanti kalau kita lagi jalan otomatis yang ada di sini nih gambar mobilnya akan transparan, jadi kita bisa melihat posisi jalan secara clear di bagian bawahnya. Nah, ini untuk tampilan 2 dimensinya kita bisa lihat ini modenya kita bisa ganti-ganti. Nah, kalau posisi samping ini biasanya kalau lagi kondisi gang sempit atau jalan yang lagi padat, kita bisa lihat kondisi samping kanan kiri agar tidak terjadi senggolan. Lalu di sini ada kamera, ada desain 3 dimensi dari mobil Ion UT-nya.
backlight keseluruhan. Di sini ada pilihan angle-nya nih. Ini untuk angle depan, belakang, front wheels, dan juga rear wheels. Nah, sesuai kebutuhan Bapak Ibu deh nanti mau pakainya bagaimana. Dan ini kalau kita nyalakan sen, otomatis dia akan tampil ya. Tapi yang ini nih. Oke. Sekarang kita lanjut di tombol sebelahnya. Ini central lock atau door lock yang tadi sudah jelaskan di awal. Karena nggak ada tombol di door trim masing-masing pintu. Di driver nggak ada tuh central locknya, yang ada untuk mirrornya aja, jendela. Nah, lalu di sini ada my car. Nah, ini nih menu utama dari fitur-fitur mobil listrik Aion my car. Nah, yang pertama di atas ada switch control yang kita bisa fungsikan untuk membuka jendela bagian kanan kiri. Nah, open the sunshade. Dan juga tailgate kita bisa buka sesuai keinginan kita. Kita juga bisa stop. Nah, lalu kita bisa langsung tutup. Nah, fitur ini memudahkan kita kalau kita lagi jagain mobil nih. Nah, terus orang tua kita atau istri kita habis pulang belanja, minta bukain bagasi, kita tinggal pencet dari sini. Nah, lalu ada lighting system. Di sini bisa mengatur positioning dari lampu ya. Nah, lampunya udah otomatis. Jadi kalau posisi terang, posisi jalanan gelap, otomatis lampunya bisa langsung nyala. Nah, di sini ada smart cabin. Nah, ini shortcut yang tadi ada gambar kursi yang di sini nih. Nah, karena tadi udah saya bahas, kita lanjut ke rear view mirror. Nah, di view mirror ini kita ada pilihan. Di sini ada regulate, fold, dan unfold. Kalau yang regulate ini kita pencet, kita bisa ngatur mirror nih ya, mirror di spion. Nah, terus di sini kita disuruh pencet nih adjustmentnya pakai trackball yang ada di setir. Yang tadi sudah saya kasih tahu. Syaratnya kita pencet dulu di sini, baru kita adjust. Kalau sudah, baru complete. Nah, di sini ada fold dan unfold, yaitu melipat spion. Nah, terus pasti kalian bilang, ah ribet nih masuk ke situ dulu kalau buat lipat spion. Nanti saya jelaskan. Selain shortcut di setir, ada shortcut di layar yang bisa langsung masuk ke menu ini. Nah, di sini langsung ada Adigo Smart Driving atau ADAS level 2 dari mobil Aion. Banyak nih. Ini banyak nih, harus saya jelasin nih. Yang pertama ada forward collision warning. Nah, ini banyak yang bilang bahaya nih kalau lagi di jalan, ngerem mendadak. Ya, kalau mungkin di sini agak sedikit riskan ya kalau kita aktifkan fitur ini dengan warning plus brake. Nah, tapi kalau kita aktifkan warning aja itu aman karena hanya memberikan peringatan. Dan ini ada sensitivitasnya untuk jarak kendaraan bagian depan. Ini ada jauh, medium, dan juga dekat. Saya biasanya pakai medium. Nah, banyak yang ngeluhin kemarin, ini saya udah setting ke warning, terus mobilnya saya matiin. Terus pas saya mau jalan lagi, saya nyalain mobil, ini balik lagi ke sini. Kan capek saya nyetingnya bolak-balik. Buat Bapak Ibu yang sudah beli,
bisa langsung ke bengkel untuk default fitur ini. Jadi nggak akan balik lagi ke sini nih, akan tetap ke settingan awal kita. Gratis kok, nggak usah khawatir. Atau yang mau delivery, sebelum saya terima minta ke salesnya untuk disetting seperti ini. Nah, sekarang kita langsung ke bawah. Nah, di sini ada Adigo Rear Safety. Ini rear collision warning, peringatan, terus rear cross traffic alert, yaitu apabila kita ada objek di sekitaran kita, nanti dia ngasih warning ya. Terus ada blind spot di mirror, terus ada door open warning. Nah, ini sih warning aja nih, terutama ya untuk objek-objek di sekitaran mobil kita kalau lagi kita jalanan padat. Nah, lalu ke bawah ada Adigo Lane Keeping. Nah, ini sepaket nih ya, Lane Keeping Assist dan Lane Departure Warning, semuanya satu paket. Ada warning aja atau warning plus turn, yang bisa memberikan peringatan ketika kita melewati marka jalan. Nah, ini ada limit warning buat limit kecepatan kita. Kalau kita setting di 120, kita lagi berkendara di atas 120, akan memberikan warning. Nah, ini Adigo Cruise Assist atau yang kita sebut Adaptive Cruise Control. Mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control yang sudah adaptif, jadi bisa mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depan. Lalu di bawahnya ada Intelligent Parking System, yaitu parking radar sound warning. Kalau kita lagi mau parkir, akan memberikan bunyi ketika jarak objek di belakang dengan kendaraan kita sudah dekat. Nah, lalu kita lanjut ke driving energy consumption. Di sini ada mode berkendara, sport, comfort, dan power save. Nah, di bawahnya ada tambahan super power saving yang fungsinya akan memberikan regeneratif baterai yang lebih ekstra. Tapi efeknya akselerasi mobil kita menjadi berkurang atau lebih berat karena diaktifkannya fitur ini. Nah, untuk mode comfort dan sport juga bisa. Ya, efeknya sama ke akselerasi. Kalau mau normal aja, kita nggak pakai tuh energy recovery-nya. Penting mobil listrik kalau kita lagi turun terus kita mainin gasnya ya, istilahnya nggak tuas gas mulu selama bannya dia berputar, otomatis dia akan regeneratif. Lalu di sini ada power consumption setting. Nah, ini kita bisa setting nih untuk AC chargingnya, kita mau di berapa ampere tergantung kecepatannya. Biasanya kan ada yang 16 ampere sampai segini nih, maksimal 32 ampere untuk kecepatannya. Nah, ini ada settingan buat nozzle kita. Kalau kita pakai itu bisa, tapi sih belum pernah pakai nih sini. Ya, nanti saya coba deh. Saya belum pernah pakai ini nih. Nah, kalau ini fast charging temperature presetting. Nah, ini untuk ketika kita mobil habis kita pakai, kita cas nih, tes. Nah, dia akan ngebaca nih temperatur mobil kita, misalkan masih panas, otomatis kecepatan ngecasnya lebih lambat ya. Nanti akan slowly dia bertahap naikin ampernya. Nah, ini kalau kita setting di rumah nih, kita mau setting mau
pakai mobilnya, casannya mau berapa jam, ini bisa nih, nanti langsung ke cut off. Nah, di sini ada charging dan anti dep setting atau anti maling. Kalau kita di rumah, kita lagi cas, otomatis akan nempel terus tuh nozzle sampai ke cut off. Nah, kita nggak bisa tarik kalau kita aktifkan ini. Nah, lalu di sini ada discharge. Ini untuk pintu L ya. Dan di sini ada sisa persentase baterai kita, sisa 69%. Nah, kalau ini trip sih. Trip semuanya informasi dari trip kendaraan kita. Ada trip A, trip B. Nah, lalu kita lanjut ke chassis power. Di sini sudah ada auto hold, ESC atau electric stable control atau electric parking brake. Auto hold kalau kita aktifkan itu otomatis bisa one pedal, jadi kita injek apa tuh rem, auto hold akan aktif, otomatis kita nggak akan akselerasi. Kalau kita injek lagi sambil gas sedikit, dia langsung rilis. Nah, mobil ini juga sudah bisa parkir paralel kalau kita aktifkan towing mode. Syaratnya kita injak rem, terus kita transmisinya kita ubah ke N, kita aktifkan ini, otomatis mobilnya sudah bisa parkir paralel. Jadi walaupun ini mobil listrik masih bisa parkir paralel. Itu salah satu value-nya dari mobil Aion. Nah, ini sih untuk settingan setir ya. Setir ada yang sport dan comfort. Kalau sport biasanya agak lebih berat. Nah, ini respon remnya ada standar atau sport, tergantung kebutuhan Anda. Di sini ada body aksesoris yang kita bisa lihat di sini. Nah, yang paling atas nih, yang tadi kita lihat di setir bagian kiri, tombol yang bintang di bawah di sini nih, yang ada gambar bintang di setir. Ini kita bisa fungsikan nih. Kita bisa setting. Pertama bisa buat multimedia, terus audio source switch, terus one click panoramic image atau kamera 360, terus ini MID, dan ini untuk spion. Kalau udah kita setting complete. Sama, yang kanan juga sama. Nah, ini ada window lock nih, kunci pintu, kunci jendela. Ketika kita di kecepatan 20 km otomatis akan tutup. Yang auto unlock for parking. Nah, mobil ini udah ada IBCM, Intelligent Body Control Module. Jadi kita bisa buka pintu, lock unlock mobil tanpa harus tekan tombol apapun. Nih, ini di sini nih semuanya nih. Nah, ada key sensor to open the tailgate. Nah, ini kita bisa buka bagasi tanpa tombol apapun yang kita tekan. Kita tinggal masukin kunci di dalam saku, otomatis tailgate atau bagasi belakang bisa kebuka. Tunggu beberapa detik aja, yang penting kita deket dengan itunya ya. Nah, ini ada wiper, ada AC ya, OS charging, banyak. Nah, untuk sistem settingnya di sini ada basic, voice, sound system, notice. Nah, ini bisa kita ubah nih, dark color atau auto, banyak. Kalau saya jelasin satu-satu semuanya butuh bisa sejam ini. Nah, oke, sekarang kita langsung ke menu yang ada gambar ini nih, kotak 4 ini nih. Ini apa ya? Nah, ini adalah
aplikasi di mobil. Di sini sudah ada radio, music, Apple CarPlay. Di sini Android Autonya belum diinstal nih. Nanti Bapak Ibu kalau beli udah ada Android Autonya. Ada music. Oke. Apple CarPlay, Android Autonya belum diinstal. Tombol home ya. Nah, di sini pojok kiri ini ada navigasi. Kalau kita klik sekali home, kalau klik 2 kali navigasi. Navigasi ini banyak fungsinya. Ini nggak sama kayak Google ya, ini dari satelit Ion langsung, dan ini juga sudah valid untuk positioningnya. Di sini ada juga kita buat cari setting buat rumah, kantor. Di sini ada buat stage, alamat yang kita tambah-tambahin lah pokoknya lah. Di sini ada SPKLU, dan ini buat favorit, dan ini buat pencariannya. Oke, sekarang kita lihat, kita juga bisa membuat shortcut tambahan di sini. Nah, ini ada car control yang saya jelaskan tadi. Nih, di sini kita bisa langsung fold unfold mirror. Di sini kita juga bisa langsung ubah mode berkendara. Nanti kita drag aja. Di sini bisa pengaturan lampu, fog lamp, tailgate dan tailgate. Nah, ini juga bisa disetting ya, kita ubah-ubah. Nah, di sini nih, kita mau tambahin kursi di sini, tinggal tekan drag ke samping, otomatis akan nambah. Oke kan? Nah, gitu. Nah, bagian komponen itu ada musik, Bluetooth, dan juga jam. Oke, untuk bagian layar sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut tampilan kabinnya. Nah, ini ada panoramik. Nah, ini panoramik nih. Hello baby. I'm listening. Open the sunshade. Okay, sunshades is turned on. Nah, ini bagian baris keduanya nih. Bagian baris keduanya lega juga. Oke, sekarang mungkin kita udahin dulu nih ya penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam mobil Ion UT. Nah, tadi sudah saya jelasin mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di dalam interior mobil Ion UT, mulai dari kursi, terus door trim, sampai ke layar dan juga setir. Nah, memang kalau belum terbiasa kita beranggapan itu sulit ya. Cuman saya harap Bapak Ibu yang mau beli mobil listrik bisa menyesuaikannya. Nah, kalau Anda butuh bantuan, ingin coba mobilnya, bisa langsung hubungi Erwin buat janjian test drive, mau home test drive ataupun di showroom. Pasti akan Erwin bantu layani dan akan Erwin ajari juga ketika nanti kita test drive. Nah, buat kalian yang mau beli mobil Ion UT, saat ini harganya NIK 2026 untuk tipe premium harganya masih di 363 juta, dan yang standar masih 325 juta. Dan ada good newsnya buat kalian yang beli mobil Ion UT di NIK 2026 akan mendapatkan unit wall charging. Nah, itu kan yang kalian tunggu-tunggu selama ini, dan juga ditambah potongan harga yang menarik. Berapa potongan harganya? Langsung aja chat atau telepon nomor Erwin ya, karena kalau di sini takutnya nggak enak sama merek-merek sebelah, nanti banding-bandingin. Sekarang kan udah banyak nih yang komparasi mobil Ion UT nih. Nah, yang penting, poin pentingnya, kita kasih garansi untuk mobil Ion. Yang pertama, untuk baterai, motor, dan controller kita kasih garansi lifetime. Dan untuk kendaraannya kita garansikan 8 tahun atau 160.000 km.
Dan untuk maintenance-nya free selama 3 tahun atau 40.000 kilometer. Itu worth it banget ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau beli mobil Aion, kita kasih garansi yang banyak dari baterai, motor, controller, lifetime, dan juga garansi kendaraan, dan juga free maintenance 3 tahun. Dan Erwin jamin kalau Bapak Ibu sudah mencoba test drive mobil ini, 90% akan mengatakan kenyamanannya luar biasa. Mau fun drive, posisi berkendara, ataupun sebagai penumpang. Nah, tanpa basa-basi lagi, Erwin berterima kasih yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Dan semoga apa yang sudah saya informasikan sebelumnya bisa bermanfaat buat kalian yang sudah punya mobil Aion utamanya. Dan juga mobil listrik lainnya juga pastikan hampir sama nih gimmick-gimmicknya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi hubungi Erwin ya kalau mau tanya-tanya ataupun konsultasi mengenai produk dari mobil Aion. Terima kasih.